Tuhan, bahwa manusia yang adalah gambar Tuhan, manusia yang adalah berasal dari Tuhan, Tuhan memberikan nafas, dan sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan tanggung jawab, memberikan hidup untuk kita bisa melakukan apa saja. Dan hari ini bagian yang kita lakukan karena masih ada. Masih ada. Itu yang dikatakan ayat pertama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Ya. Jadi bukan orang yang disinggung, tapi segala bangsa harus bersyukur kepada Tuhan dan mengagungkan Tuhan karena Dia adalah pencipta. Ingat betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan kepada kita, manusia di dunia ini, dan secara khusus Mazmur 117 di sini adalah pujilah. Ini bagian yang penting sekali kadang-kala kita abaikan. Ayat 1 berkata demikian, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Ayat kedua, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaannya, kesetiaan Tuhan saya baca untuk itu semua dan melantas itu pertemuan kita hari ini. Namun sebelum kita baca, kita berdoa. Di hari yang mulia, sudah bisa meluangkan waktu dan kita bersama-sama kumpul di sini untuk memperingati perayaan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia. Dan untuk memulai acara ini, izinkan saya untuk sebagai ketua Dewan Adat Mampa untuk membacakan tema sentral kita, yaitu Living No One Behind, Indigenous People and Deco New Social Control. Ini tema sentral kita yang berlaku seluruh dunia, yang dikasih dari Sekjen PBB yang dapat kami sampaikan hari ini. Pandemi COVID-19 yang menakutkan, yang telah merenggut nyawa masyarakat adat, pemimpin adat, pemuda, perempuan, tokoh agama, dan berbagai kalangan. COVID-19 telah merubah pandangan hidup dan pola hidup masyarakat dunia di berbagai lapisan. Keanekaragaman hayati dunia. Dan karena itu, masyarakat adat dapat mengajari kita banyak hal tentang cara pengembangan kembali hubungan kita dengan alam dan mengurangi risiko pandemi di masa depan. Semboyan kami sebagai anak Tabi, walaupun ada hujan ataupun mendung, kami tetap akan memberikan cahaya dari tanah Tabi untuk tanah Papua. Terima kasih. Kita tidak terlalu formal, tapi biasa-biasa saja. Mungkin Pak Sekretaris waktu dan kesempatan untuk ini selesai. Kami yang sudah mewakili Dewan Adat Papua menyampaikan isu tentang hak-hak masyarakat pribumi, hak-hak masyarakat pribumi di Indigenous People. Terima kasih juga dari Aman, masyarakat adat kita yang hidup di Aman. Tadi dalam pidato ataupun ada hubungan langsung dengan hak-hak masyarakat adat itu. Tadi sudah kita sama-sama ikuti atau sudah dengarkan hak asasi manusia. Itu harus dilindungi. Besar secara khusus di bawah payung Tabi ini, kita harus gerakan atau kita harus kerjakan. Kita tidak mengikuti kegiatan secara seremonial seperti kegiatan hari ini, tapi bagaimana dia punya hak di masyarakat adat itu. Manusianya kita lindungi melalui pendidikan, ekonomi rakyat, kesehatannya, dan juga infrastruktur yang lain. Itu kita harus lindungi, dan tanah-tanah adat harus dilindungi. Terus sumber daya alam. Dengan demikian, apa yang kita selalu katakan menjadi tuan di negeri sendiri itu nampak. Karena itu ada di atas tanah dan ada di atas sumber-sumber kekayaan alam yang ada. Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Jadi kita harus punya kerja-kerja besar untuk melakukan gerakan ini sehingga masyarakat adat itu mendapat manfaat. Kita hanya memberi kesempatan perwakilan satu dan berikan pesan-pesan. Setelah itu baru kita habis. Oleh sebab itu mungkin yang pertama dari
Sentani atau Dewan Adat Aceh Utara, Aceh Selatan, Bapak Jelas Khalid, Bapak Khalid Menteri. Kesan dan pesan berhubungan dengan perayaan Hari Pribumi tahun ini, habis dari Sentani nanti dari Utara, Konser Utara ada beberapa orang, ada Bapak Ondo, ada Bapak Ones, dan kita gilir terus sampai di Mambramo Raya. Yang pertama mungkin dari Bapak. Di Tabi dan khusus untuk kami ada di Sentani. Karena di Sentani amat berat sekali, tapi ya karakter manusia beda-beda, kita berusaha pelan ya, pelan untuk mendekati. Seperti Pak Bupati kemarin kasih SK bagi untuk 3 wilayah di Sentani, ada Timur, Tengah, Barat. Saya pas posisinya di tengah SK-nya. Tetapi kita tahu semua masyarakat punya watak itu sangat kontra sekali dengan pemerintah selalu. Padahal pemerintah memberikan hal yang baik, positif, tetapi mereka selalu menanggapi dengan negatif. Jadi 2 kali mau disambungkan ini setengah mati. Ya, tapi perlahan kita memberikan pemahaman baik dan mereka bisa menerima. Tapi tidak semua. Sampai hari ini kita bicara punya masih ada kontra. Ya. Kita harap dengan momentum hari ini menjadi catatan penting semua yang kita hadir di tempat kita, mari kita memberikan sosialisasi. Apa yang menjadi prioritas adalah tanah, manusia, dan hutan. Ini harus dijaga dengan baik. Kalau ini hilang, maka status kita sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi tanah adalah ibu kandungku. Jadi itu yang kita harus pegang. Kalau kita sudah jual tanah, maka kita harus cari jalan. Ya. Jadi terakhir saya tutup dengan kalimat tanah adalah ibu kandungku. Jadi kalau kita berpikir itu, maka kita pasti akan menjaganya dengan baik tanah itu. Tapi kalau kita berpikir yang tidak penting bagi saya, ya, hari ini di mana-mana. Ya, seperti kita di Sentani, jujur dia saya katakan, saya bilang Anda jual tanah, besok kalau tanah sudah tidak ada, Anda hidup di mana? Ujung-ujungnya, kalau Anda punya pengalaman di kota besar, jembatan adalah tempat orang jembatan. Sudah tidak ada harga diri, tidak ada wibawa lagi. Ya, apa yang Anda mau bilang? Saya ini orang asli Sentani. Bahasamu sudah tidak ada, tanahmu sudah tidak ada, apalagi yang diharapkan? Ini jati diri. Kalau itu sudah tidak ada, ya, sudah tidak usah lagi mengaku-ngaku lah. Gitu. Saya pikir yang terpenting hari ini, momentum hari ini itu penting. Ya. Siapapun dia, tapi tugas kita adalah terus menyampaikan. Jaga tanahmu, dirimu, dan hutanmu. Tentapnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Manta dibentuk, habis itu semua wilayah ini bentuk Dewan Adatnya, baru kita bentuk Dewan Adat Papua pada tahun 2002. Sejarahnya itu. Tujuannya itu untuk Papua merdeka. Oleh karena itu, kalau hari ini kita ini kenyataan masa kini adalah kita bicara pembangunan, ada aman, ada Dewan Adat, ada LMA, ya itu kenyataan. Tapi harapan kita ke depan apa? Apakah kita terlena dengan pembangunan? Atau ada tugas besar dari masyarakat yang tugaskan kepada kita untuk kawal barang yang satu itu? Itu adalah pertanyaan untuk kita semua. Pada hari ini kita hadir untuk merayakan Hari Internasional Masyarakat Sedunia. Karena kita bisa jadi anggota di tingkat dunia karena kita berdiri sendiri, karena ada satu bangsa yang namanya bangsa Papua, sehingga kita apa kita lewat aman atau kita sendiri, itu nanti Pak Perdi sebagai kantor Dewan Adat Papua dan bapak-bapak itu yang menjelaskan. Kalau saya tahu seperti itu, dan itu yang saya bisa sampaikan. Orang bilang ada masa lalu, cerita masa lalu, ya itu. Kalau kenyataan masa kini yang seperti ini. Tapi harapan masa depan itu apa? Kita mau ikut rakyat atau ikut pemerintah? Seperti itu. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih waktu saya kembalikan. Izin dari pusat. Nah, itu yang nanti cara bagaimana kita cabut surat-surat izin itu. Jadi macam di Arso kemarin itu sekitar 200 trek kayu yang masuk itu. Akhirnya masyarakat bukan yang punya kayu yang bicara, itu orang lain. Arso itu sudah tidak ada kayu, tapi mereka yang ambil uang kayu. Jadi Bupati
tangani untuk bayar uang kayu itu kepada Arso dengan ini Wendy. Saya bilang nanti tunggu saja, nanti Senggi dengan apa namanya waris turun itu nanti mereka tuntut lagi. Jadi kalau bisa itu bupati tidak perlu ikut campur hal itu. Biar bupati tidak usah, dia suruh pengusaha sendiri yang harus tangani. Tapi itu yang saya sampaikan ke Dewan Adat Mamta supaya kita semua tinjau kembali hal-hal itu. Itu Sobe, A itu Armati, R itu Rumbuai, M itu Manirem, I itu Isirawa. Beliau dia ini mewakili Isirawa. Kalau saya dari Sobe, itu saya tidak tahu dia bagaimana. Artinya sampai hari ini kita berdiri di sini, saya tidak tahu kenapa sampai bisa terjadi begitu. Tapi kita orang percaya kepada Tuhan sesuai dengan beliau tadi sampaikan bahwa memang bumi dijadikan Tuhan untuk bilang surga kecil yang jatuh ke bumi Papua ini sudah. Kira-kira begitu. Ini kita mungkin hal ini banyak orang belum tahu. Tanggal 9 Agustus ini bahwa ini hari yang sebenarnya pemerintah harus akui. Mungkin catatan yang harus kita orang dari lembaga kultur ajukan lewat MRP misalkan dan DPRP yang fraksi Otsus supaya jangan sampai kita perwakilan yang ada di atas sana dulu bicara bahwa lembaga kultur di Papua itu ada, masa di daerah lain ada baru di Bali. Ini kita bicara hal yang nyata. Di Bali itu kental sekali. Republik besar ini bikin aturan boleh apapun, tetap Bali dibilang turis masuk. Itu kira-kira begitu. Nah, kenapa Papua tidak bisa begitu? Kita Papua ini karena terdiri dari 7 wilayah adat dengan kita punya berbagai macam, kita punya kultur beda-beda. Nah, 7 wilayah ini kan tidak pernah kita satu. Kita yang tadi saja, yang tadi Bapak sudah sampaikan, Kerom, sampai di Mambramo sana. Hari ini hari ulang tahun. Setiap usia dalam manusia itu semakin dia bertambah usia berarti dia semakin dewasa. Mungkin saya kira di usia yang sekarang, saya tidak tahu usia yang berapa, tapi mari kita sepakat bahwa ke depan pasti anak-anak tabi dia bisa atur tabi ini duluan. Paling tidak kita orang sejahtera duluan dulu. Baru nanti kita bicara kita masyarakat yang lain. Saya kira mungkin cuma sepatah dua kata seperti itu atas nama masyarakat besar. Sarmi, saya tidak sebut kabupaten. Sarmi itu kita orang punya suku besar. Sarmi kita orang ucapkan selamat ulang tahun bersama-sama dengan masyarakat Mambramo Tami atau Mamta. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati, waktu saya kembalikan. Ada hubungan dengan hari ulang tahun masyarakat internasional. Saya lanjut ke yang tadi bahwa Kongres Aman ke-6 itu akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura. Itu hasil keputusan dari yang sedang. Nah, yang tuan rumah itu siapa? Yang tuan rumah adalah masyarakat Manta. Itu tuan rumah. Tempat pelaksanaannya ada di Kabupaten Jayapura. Lokasi pelaksanaannya untuk masyarakat adat dari luar yang akan masuk kurang lebih 6.000. Tanahku hidupku, tanahku hidupku, tanahku hidupku. Onomi, Remai, Remai, onomi.